Kan ya Pak, lagi di luar. Boleh, boleh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, saya cintai, saya hormati. Selamat datang di mata kuliah Pendidikan Agama, mata kuliah universitas, mata kuliah umum, ya, yang memang disyaratkan di dalam Undang-Undang Pendidikan bahwa mata kuliah ini wajib ada dan wajib diikuti, ya, oleh mahasiswa di semua perguruan tinggi atau di dalam pendidikan tinggi, ya. Saya diberikan amanah untuk membersamai Bapak Ibu, teman-teman semuanya di mata kuliah pendidikan agama ini. Tujuannya adalah sebagai instrumen untuk kembali mengingatkan kita, gitu ya, agar tidak keluar daripada koridor-koridor agama di dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita, baik di dalam perkuliahan, di dalam kegiatan pekerjaan, di dalam kegiatan bersosial di tengah masyarakat, ataupun di dalam lingkungan keluarga. Ya, kemudian Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita harus sama dulu persepsinya. Kita akan berangkat daripada sudut pandang agama secara umum, ya. Adapun nanti contoh kasus atau penjelasan yang misalkan saya terangkan dari salah satu agama sesuai dengan latar belakang saya itu pun tidak mendiskreditkan salah satu agama atau beberapa agama lainnya, ya. Jadi kita berbicara berdiskusi konteks agama secara umum, ya. Silahkan disesuaikan dengan agama dan keyakinan masing-masing, ya, sehingga tidak ada kesan agama atau salah satu agama yang memang dikaji di dalam mata kuliah ini dan agama-agama yang lain tidak menjadi perhatian atau tidak disinggung di dalam mata kuliah ini. Jadi intinya mata kuliah pendidikan agama ini kita maknai sebagai suatu pendekatan instrumental kita untuk saling mengingatkan, gitu ya, saling memahami sehingga nanti terciptanya pada situasi yang bisa menimbulkan pada akhirnya nanti toleransi di antara umat beragama, ya, khususnya teman-teman di Universitas Siber Asia, khususnya juga di program studi komunikasi, tentu memiliki agama dan keyakinan yang beragam, begitu ya. Karena itu tadi dilihat dari karakteristik Indonesia sebagai negara yang diisi atau ya diisi ya oleh penduduknya yang pluralisme, ya, pluralisme agama salah satunya. Baik. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mata kuliah ini bobotnya 2 SKS, ya. Dan khusus untuk mata kuliah MKDU, mata kuliah umum, ya. Ini kita minimal mengadakan video conference di dalam satu semester itu 4 kali, ya. Berbeda dengan mata kuliah program studi. Kalau di komunikasi itu 7 kali, ya, minimal. Jadi nanti kita akan atur-atur saja, gitu ya, sampai sekiranya perlu kita adakan diskusi atau elaborasi materi, gitu ya. Mungkin sekarang di awal, di pertemuan pertama dan di minggu pertama nanti kita adakan di minggu pertengahan, bisa di minggu ke-5 atau ke-6. Nanti kita ya kita agendakan saja 2 kali sebelum UTS dan 2 kali setelah UTS. Minimal seperti itu, ya. Syukur-syukur bisa lebih daripada 4 kali Vicon. Nah, kemudian saya juga kembali mengingatkan teman-teman bahwa prosentase penilaian untuk mata kuliah ini UAS dan kehadiran itu masing-masing 30%. Jadi tolong diperhatikan nanti kehadiran dan bobot atau kualitas pengerjaan UASnya
Selanjutnya UTS dan tugas itu masing-masing 20%. Jadi total 100% ya. Nanti akan bervariatif ya bentuk tugas ataupun UTS ataupun UAS-nya. Misalkan bagi yang beragama Islam atau seorang Muslim, silahkan, misalkan ini. Tapi nanti saya belum merancang kok, atau mungkin ada arahan daripada tim teaching gitu ya. Karena saya sebagai anggota pengajar saja gitu. Yang menyusunnya ada kelompok dosennya. Misalkan tugasnya saya ataupun UTS UASnya nanti saya minta teman-teman Bapak Ibu semuanya mencatat gitu ya, merangkum gitu materi-materi keagamaan yang disampaikan. Kalau seorang Muslim gitu ya, mungkin khususnya yang laki-laki merangkum materi-materi dari khutbah Jumat, ataupun muslimah gitu ya, perempuannya merangkum materi-materi daripada kajian-kajian yang diikuti. Atau bagi seorang Kristiani ya yang beragama Kristen, merangkum materi-materi daripada khotbah di gerejanya ya. Ataupun bagi seorang Buddhis ya, seorang beragama Buddha itu merangkum materi-materi yang disampaikan di dalam wihara. Jadi seorang Hindu ya yang beragama Hindu itu merangkum materi-materi yang diberikan di dalam di dalam pura ya, di dalam tempat ibadahnya masing-masing gitu ya. Jadi konteksnya adalah mata kuliah ini sifatnya umum. Kalau saya memberikan contoh pengantar ataupun penjelasan-penjelasan misalkan sesuai dengan latar belakang saya, itu tolong dan mohon dipahami, bukan artinya saya mendiskreditkan salah satu agama atau beberapa agama yang lain gitu. Hanya untuk memberikan contoh saja. Baik, kemudian saya belum menjelaskan RPS sebagai roadmap kita, peta peta pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Apa saja sih materi yang akan kita diskusikan gitu ya. Nah, ini teman-teman saya akan jelaskan ya materi-materi yang akan kita diskusikan setiap pekannya, baik secara sinkron di dalam video conference maupun secara asinkron. Ya. Pertemuan pertama diisi dengan pengertian tujuan, metode dan ruang lingkup pendidikan agama ataupun tentang kaidah dasar ya serta tentang filsafat daripada cara beragama khususnya di dalam konteks di Indonesia. Kemudian di pertemuan yaitu masih 1 dan 2 ya. Di pertemuan ketiga kita akan mempelajari materi tentang konsep ketuhanan ya. Bagaimana Islam memandang Tuhan, bagaimana Kristen memandang Tuhan, bagaimana Buddha memandang Tuhan, bagaimana Hindu memandang Tuhan gitu ya. Dan lain sebagainya. Nanti akan ada elaborasi materinya. Kemudian di pertemuan keempat nanti akan kita bahas materi tentang bagaimana proses mengintegrasikan konsep kemanusiaan dari berbagai kitab suci, gitu ya. Manusia dilihat seperti apa secara objek dan subjek dari berbagai sudut pandang kitab suci tentunya ya. Kemudian di pertemuan kelima kita akan membahas materi tentang kerukunan antar umat beragama beserta dengan contoh-contoh kasusnya. Kemudian di pertemuan keenam aturan hukum Tuhan untuk memecahkan persoalan dunia ya, ada yang disebut dengan sunnatullah nanti itu ya. Seperti apa sunnatullah itu bekerja atau berjalan di muka bumi ini. Kemudian di pertemuan ketujuh ilmu pengetahuan dan teknologi dari konteks keagamaan. Di pertemuan ke-8 tentunya nanti akan ada UTS. Di pertemuan ke-9 kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang kerukunan umat beragama. Di pertemuan ke-10 kita akan membahas agama dan solidaritas sosial. Di pertemuan ke-11 bagaimana kewajiban dan hikmah bekerja gitu ya. Apakah kewajiban bekerja, kewajiban A, B, C dan lain sebagainya itu ada atau dibahas di dalam konteks agama gitu ya. Kemudian di pertemuan 12 dan ke-13 ya, kita akan berbicara tentang konsep muamalat dalam agama. Ya, konsep muamalat dalam agama.
Kemudian di pertemuan ke-14 dan ke-15 kita akan mempelajari materi ya tentang problematika umat beragama ya. Ini juga relevan dengan topik tesis saya yang saya lakukan di tahun 2019 lalu gitu ya, terkait dengan proses identitas komunikasi yang melihat pada aspek agama. Oke. Jadi ini kemudahan saya. Kalau saya biasanya mengampu mata kuliah umum itu di luar prodi komunikasi gitu ya. Kali ini saya mengampu di komunikasi, ini menjadi kemudahan saya karena nanti akan saya masukkan beberapa aspek komunikasi di dalamnya sebagai pengantar, pelengkap, juga sebagai analisa gitu ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang sama-sama mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa, eh, kalau kita meminjam istilah komunikasi dulu ya, atau kita berangkat daripada aspek komunikasi, agama ini menjadi salah satu identitas personal juga identitas sosial ya. Teman-teman Bapak Ibu sekarang kan sedang ada di prodi komunikasi. Nah, di mata kuliah agama ini yang perlu kita sadari bahwa agama yang melekat di dalam diri kita sebagai atribut personal juga atribut sosial itu dapat dimaknai sebagai identitas personal juga identitas sosial. Ya, ada identitas yang tertulis, ada identitas yang tak tertulis. Kalau identitas tak tertulis itu misalkan teman-teman bisa diidentifikasi agamanya apa dari KTP-nya ya atau dari data dirinya gitu ya. Tetapi kadang tidak relevan juga gitu ya. Di KTP tertulis Islam, tapi yang dianutnya juga bahkan ateis gitu ya, tidak memeluk agama sama sekali. Nah, menurut Michael Heck gitu ya, seorang tokoh teori komunikasi mengatakan bahwa komunikasi itu dapat mengidentifikasi identitas-identitas sosial yang melekat di dalam diri seseorang. Ya, selain kita bisa mengidentifikasi seseorang atau sekelompok orang dalam aspek budaya, agama menjadi salah satu aspek yang bisa kita identifikasi sebagai identitas personal juga identitas komunal ya, atau bahasa lain identitas komunal itu identitas sosial. Nah, akan menjadi perhatian yang cukup menarik dan perhatian yang cukup penting manakala kita dihadapkan dengan relasi antar umat beragama ya. Apakah memang ada kaidah-kaidah tertentu atau etika-etika tertentu atau pola-pola komunikasi tertentu manakala kita berkomunikasi yang dengan orang atau kelompok yang memiliki latar belakang identitas agama yang berbeda. Nah, ini kemudahan saya di saat menjelaskan mata kuliah umum di prodi komunikasi gitu ya. Baik. Bapak Ibu teman-teman semuanya, nampaknya saya tidak akan membuka slide ya karena itu sangat normatif, artinya sangat tekstual. Bapak Ibu teman-teman semuanya silahkan baca sendiri ya, apa namanya, materi yang yang sudah tersaji di dalam bentuk PowerPoint. Kemudian untuk video pembelajaran memang belum ada ya, yang saya dapat di grup tim teaching belum ada video pembelajaran yang menjelaskan tentang materi-materi agama, tetapi saya berikan solusi atau alternatif yang cukup representatif dari YouTube gitu. Oke, kita mulai pemanasan dulu ya sebagai pengantar karena saya rasa mata kuliah pendidikan agama ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang asing. Kita sudah mendapatkan pelajaran ini dari SD sampai SMA ya. Tinggal kita melengkapi dan menjadikan mata kuliah ini sebagai suatu fasilitas untuk berkontemplasi lagi gitu ya.
Artinya ada perenungan, ada kesadaran, ada eh, ya ada ruang lah ya kita untuk bisa saling berbagi terkait permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi, baik permasalahan di tempat kerja, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat kita. Baik, pertama Bapak Ibu teman-teman, kalau kita berbicara agama ya, agama itu harus kita pahami secara dasar berdasarkan filsafatnya, ya, berdasarkan filosofinya, ya. Saya rasa Bapak Ibu teman-teman semuanya pasti sudah dan pernah, ya, bertanya ke diri sendiri, ya, ataupun berdialog dengan diri sendiri dalam level komunikasi intrapersonal, ya. Saya ini siapa? Saya ini seperti apa? Kok bisa ya saya lahir di keluarga Islam? Kok bisa ya saya lahir di keluarga Kristen? Kok bisa ya saya lahir di keluarga Buddhis, di keluarga Hindu dan lain sebagainya. Ya, itu adalah bentuk sederhana daripada proses filsafat. Nah, yang akan saya jelaskan sebagai pengantar bahwa filsafat itu adalah ibu dari semua ilmu, ya. Artinya filsafat itu kalau kita analogikan sebagai pohon, ya. Pohon yang melahirkan banyak ranting, di mana ranting pohon atau cabang pohon itu melahirkan berbagai disiplin ilmu atau melahirkan berbagai rumpun ilmu. Kalau kita berbicara tentang filsafat, maka kita sedang berbicara tentang induk dari semua ilmu. Di dalam konteks agama, tentu akan ada filosofinya, ya, atau di dalam bahasa Islam itu asbabun nuzulnya. Contoh sederhana, di dalam kitab suci Islam Al-Quran, gitu ya, ketika beberapa ayat turun ataupun itu menjadi wahyu ya turun kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah gitu ya, maka akan ada asbabun nuzulnya. Misalkan ayat itu turun ketika perang Badar, ketika perang Khandaq, atau turun ketika kejadian-kejadian tertentu. Artinya ada faktor yang melatar belakangi kenapa dan seperti apa kondisinya ayat itu turun gitu ya. Itu kita berbicara tentang filosofi, tentang asbabun nuzul. Nah, agama ini kalau dilihat dari sudut pandang filsafat gitu ya, menjadi suatu kebutuhan bagi kita semua yang menjadi batasan-batasan kita di dalam menjalankan kehidupan. Artinya agama menjadi koridor kita di dalam menjalani kehidupan kita. Di dalam agama Islam khususnya, ya, saya kembali mencontohkan di dalam agama Islam. Ada trilogi, ya, trilogi yang memang tidak bisa terpisahkan. Trilogi itu pertama ada iman, kemudian ada Islam, ada ihsan, ya, seperti nama saya. Kalau iman berbicara tentang akidah, ya, iman ini sifatnya general. Iman Bapak Ibu di dalam agama Islam, iman Bapak Ibu di dalam agama Kristen, iman Bapak Ibu di dalam agama Buddha, di dalam agama Hindu. Bagaimana Bapak Ibu teman-teman semuanya meyakini dan mengartikan ya konteks iman itu di dalam agamanya masing-masing. Ya, kadangkala di dalam agama, bukan kadangkala, bahkan sudah dipastikan di dalam agama itu ada yang bisa diterima oleh rasio, ada yang tidak bisa diterima oleh rasio, gitu ya. Artinya ada ketentuan-ketentuan agama yang itu masuk di akal kita dan ada ketentuan-ketentuan agama yang itu tidak bisa kita jangkau oleh akal sehat kita. Kenapa hal itu terjadi? Ya itulah ya kewajiban kita untuk meyakini beriman atau tidaknya. Lalu bagaimana ketika kita dihadapkan pada hal seperti itu? Logikanya seperti ini. Kalau kita beli kain gitu ya, ukurannya 1 meter. Sementara kain itu ternyata 1 meter lebih 20 cm. Ketika kain itu kita ukur lagi di rumah, ternyata tidak 1 meter gitu ya. Yang tadi saya katakan, kain itu 1 meter 20 cm. Yang harus dipotong itu yang mana? Apakah kainnya
atau penggarisnya yang harus diperpanjang sampai 1,20 meter. Logika sederhananya seperti itu ya. Kalau kita dihadapkan pada ketentuan-ketentuan atau syariat-syariat di dalam agama yang memang belum bisa terjangkau oleh akal kita, maka akallah yang mengikuti aspek agama. Bukan agama yang mengikuti akal manusia. Karena akal itu adalah suatu titipan dari Tuhan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, tetapi akal itu juga terbatas, gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang memang tidak masuk akal atau kadangkala kita mengatakan sulit untuk dijangkau akal, maka kita yang mengikuti agama kita, bukan agama yang mengikuti logika kita, gitu ya. Begitu. Kemudian kembali lagi pada trilogi tadi di dalam agama Islam, ya. Ada yang disebut dengan Islam berbicara tentang akidah. Akidah di semua agama, gitu ya. Yang meyakini bahwa agama masing-masing mengantarkan manusia, mengantarkan pengikutnya, mengantarkan umatnya, gitu ya, pada jalan kebenaran, gitu ya, pada jalan keselamatan yang pada akhirnya bahagia, gitu ya. Kalau di dalam agama Islam bahagia dunia dan akhirat. Nah, kenapa tadi saya katakan bahwa untuk memahami agama ini harus dimulai daripada filsafat? Karena di dalam agama Islam, di dalam agama Kristen, di dalam agama Hindu dan agama Buddha itu masing-masing mengklaim bahwa agama sayalah agama yang paling benar. Sementara yang menjadi pertanyaan filsafat selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan kebenaran? Apa hakikat daripada kebenaran itu sendiri? Ya, di dalam filsafat ada beberapa cara kita untuk berpikir filsafat, gitu ya. Cara berpikir filsafat itu atau ciri pemikiran filsafat itu adalah apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita cari jawabannya, itu tidak bisa digeneralisasi atau tidak bisa dijustifikasi sebagai suatu kebenaran objektif. Ya, kebenaran itu sifatnya subjektif. Kebenaran menurut A belum tentu benar menurut B, begitupun menurut C, D, dan lain sebagainya. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terbentuk beberapa agama? Karena manusia dibekali oleh akal dan manusia juga dibekali oleh hati nurani, gitu ya, oleh insting dan lain sebagainya. Sehingga semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk menginterpretasikan, untuk memahami, untuk meyakini kebenaran dari semua agama. Maka filsafat memberikan pengantar kenapa terjadi fenomena seperti ini. Hal itu bisa kita pahami dari cara kita berpikir di dalam ruang lingkup filsafat. Ciri berpikir filsafat selanjutnya adalah kita bisa berpikir secara radikal. Selama ini kita memahami kata radikal itu adalah sebuah tindakan anarkisme, arogansi, gitu ya, yang merusak, ya, yang menimbulkan sesuatu yang sifatnya destruktif, gitu. Tetapi di dalam aspek atau di dalam pemahaman filsafat, cara berpikir radikal itu adalah cara berpikir sedalam-dalamnya, cara berpikir yang menguak tuntas apa yang menjadi esensi sebetul-betulnya atau sebenar-benarnya, gitu ya. Kemudian di dalam filsafat juga ciri berpikir filsafat itu adalah teman-teman tidak boleh meninggalkan aspek rasio atau akal gitu ya, yang bisa dipahami oleh manusia. Nah, tadi ya kita berangkat dari trilogi. Satu berbicara tentang iman, ya, tentang akidah. Kemudian trilogi kedua di dalam agama Islam khususnya itu ada yang disebut dengan Islam itu sendiri. Selain iman, ada yang disebut dengan Islam. Islam itu dimaknai di dalam trilogi Islam itu adalah syariat, ya. Syariat di dalam agama Islam. Kalau di dalam istilah agama yang lain mungkin ada istilah masing-masing. Apa yang dimaksud dengan syariat? Yaitu suatu ritual, ya, suatu kebiasaan, suatu tradisi yang dilakukan oleh masing-masing agama di dalam konteks ibadah.
ya. Baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh kalau di dalam agama Islam, ya. Ataupun sifatnya hablum minallah ataupun hablum minannas. Contoh sederhana, syariat di dalam agama Islam itu dapat kita lihat pada cara-cara peribadatan. Kita menyembah Tuhan melalui sholat. Ada gerakannya. Didahului oleh wudhu. Kemudian lebih afdolnya di dalam masjid. Begitupun di dalam agama-agama yang lain. Sebagai seorang Kristiani, beribadah itu adalah di rumah Allah. Gitu ya, di rumah Tuhan. Yaitu di gereja. Sebagai seorang Buddhis, yaitu tempatnya di wihara. Sebagai seorang Hindu, yaitu di pura. Gitu ya. Mohon maaf kalau saya salah menjelaskan, tolong dikoreksi. Jadi ada ritual-ritual tersendiri gitu ya. Kalau di Hindu sendiri ya, kalau kita lihat pada momentum tertentu di Bali gitu ya, ada yang disebut apa ya, eh, satu hari satu malam itu seperti puasa gitu ya. Tidak beraktivitas gitu ya, seharian di rumah gitu ya. Kemudian juga di dalam agama-agama lain juga ada yang dikenal atau disebut dengan puasa ya, sama dengan agama Islam gitu. Nah, praktek-praktek tersebut gitu ya, praktek-praktek tersebut dapat kita lihat sebagai bentuk dari perwujudan ataupun implementasi syariat di dalam sebuah agama gitu ya. Itu yang dimaksud dengan trilogi kedua, khususnya di dalam agama Islam. Kemudian trilogi yang ketiga, namanya juga trilogi berarti ada tiga ya. Selain ada eh, iman, Islam, yang ketiga adanya ihsan. Ya. Ihsan itu dimaknai di dalam agama Islam sebagai akhlak atau perilaku. Ya, jadi akhlak atau perilaku menjadi konsentrasi yang nampaknya menjadi perhatian di semua agama, ya khususnya agama yang diakui oleh di negara Indonesia. Kenapa Rasulullah diutus gitu ya untuk membimbing umatnya di muka bumi ini, tidak lain tidak bukan adalah untuk membimbing di dalam akhlaknya gitu ya. Li utammima makarimal akhlak ya, untuk membenahi ya, untuk menyempurnakan akhlak gitu ya di dalam agama Islam. Ataupun di dalam agama Buddha gitu ya, ajaran dari Siddhartha Gautama itu menyebutkan bahwa ajaran Buddhis itu mengajarkan pada cinta dan kasih gitu ya. Sehingga seorang Buddhis yang memang betul-betul menjaga agamanya, akidahnya, syariatnya, sampai akhlaknya itu, mereka pantang untuk memakan segala sesuatu yang bernyawa. Dan itu menjadi larangan di dalam agama Buddhis. Ya. Contohnya tidak makan hewan, ya. Tidak makan segala sesuatu yang bernyawa. Karena kenapa? Ajaran Buddhis mengatakan bahwa cinta kasih itu menjadi hal yang utama, gitu ya. Tidak makan daging-dagingan. Pokoknya segala sesuatu itu tidak dimakan asal segala sesuatu yang sifatnya bernyawa. Karena ajarannya itu adalah cinta kasih, saling menyayangi terhadap sesama makhluk, gitu ya. Nah, akhlak ini menjadi representasi bagi pemeluk agamanya, gitu ya. Nah, kita sebagai representatif dari agama Islam dikatakan sebagai seorang Muslim, dari agama Kristen dikatakan sebagai seorang Kristiani, Nasrani, gitu ya. Dari agama Buddha sebagai seorang Buddhis, agama Hindu, gitu ya. Sebagai seorang Hindu itu bagaimana kita menjaga etika perilaku kita yang itu pun akan mempengaruhi persepsi orang terhadap agama kita. Oh, dikatakan agama Islam ini seperti agama teroris. Karena kenapa? Orang lain melihat pada hal-hal yang sifatnya itu atribut saja. Contoh sederhana, kenapa Islam diidentikan dengan teroris? Mungkin ya beberapa waktu ke belakang. Kebetulan penelitian saya S1 skripsi dulu membahas tentang perempuan bercadar gitu ya, pola komunikasi perempuan bercadar.
Jadi atribut-atribut Islam ini sering digunakan gitu ya untuk mengklaim identitas personal juga identitas sosialnya ya sebagai basis ya sebagai dasar untuk membenarkan sikap atau perilakunya. Oh, saya ini melakukan pengeboman itu dalam rangka berjihad gitu ya. Maka teroris-teroris yang kerap kali dijumpai itu kadangkala ya tidak bermaksud menjustifikasi atau mengeneralisasi itu perempuan yang relatif menggunakan cadar atau laki-laki yang relatif berjenggot dan menggunakan celana cingkrang gitu. Itu kan stigma atau stereotip sementara gitu ya. Bagaimana kita bisa merepresentasikan agama kita dilihat daripada akhlak kita ya, dilihat daripada apa yang terlihat atau di dalam konteks komunikasi ada semiotika, ada tanda dan simbol gitu ya. Apa tanda dan simbol yang bisa kita klaim gitu ya? Misalkan seorang muslim dan muslimat ketika berpakaian itu serba tertutup gitu ya. Sementara kalau kita mengidentifikasi orang-orang yang beragama Nasrani ya, teman-teman di sini yang beragama Kristen gitu ya kan, itu relatif tidak menggunakan jilbab gitu ya. Walaupun di Arab sana gitu tidak semua yang berjilbab itu muslim gitu. Banyak juga yang non muslim. Nampaknya itu disesuaikan dengan konteks geografis dan demografis saja gitu ya. Kemudian selain trilogi itu tadi ada iman, Islam dan ihsan. Di semua agama konteksnya itu sama ya, tetapi dalam hal istilah mungkin berbeda. Intinya apa? Bapak Ibu semuanya eh, nampaknya kita harus sering-sering berkontemplasi, sering-sering berdiskusi, sering-sering merenung gitu ya, memikirkan apakah kehidupan saya ini sekarang sudah sesuai gitu ya dengan koridor agama yang memang diperintahkan atau tidak. Contoh kecilnya di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing, antara anak dengan orang tua, antara adik dengan kakak, ya, antara orang tua dengan menantu, ya, antara menantu dengan mertua dan lain sebagainya, atau di lingkungan pekerjaan, atau di lingkungan masyarakat umum, gitu ya. Nah, ini kita berbicara tentang hal yang dasar dulu, gitu ya. Bahwa tadi saya mengatakan untuk memahami agama itu teman-teman harus berpikir filsafat dulu gitu. Apa esensi daripada agama itu tadi? Nah, pertanyaan apa di dalam kajian filsafat itu ada tiga tipologi juga. Yang pertama ontologis, yang kedua epistemologis, yang ketiga aksiologis. Seperti tadi saya katakan bahwa untuk memahami kebenaran yang saling diklaim oleh semua agama, teman-teman harus berpikir filsafat dulu bahwa kebenaran itu tidak mutlak bersifat objektif. Kalau kebenaran itu dimaknai sebagai kebenaran yang mutlak objektif, mungkin hanya akan ada satu agama di dunia ini. Tapi kenyataannya kan sangat banyak agama gitu ya, gitu kan, sangat ada banyak agama. Karena apa? Karena setiap agama, setiap orang, setiap kelompok mengklaim kebenarannya masing-masing. Jangankan setiap agama, di dalam satu agama pun ada atau banyak klaim atas kebenarannya masing-masing. Banyak paham, banyak aliran, banyak mazhab. Di dalam agama Islam, mazhab fikih. Contohnya, ya, mazhab Imam Hambali, Syafi'i, gitu ya. Kemudian ada Hambali, ada Syafi'i, ada mazhab Imam Maliki gitu ya, yang mengatakan setelah wudhu bersentuhan dengan perempuan, laki-laki dan perempuan, ada yang mengatakan batal atau tidak gitu ya. Kemudian antara kunut dan tidak dan lain sebagainya. Kita belum masuk dulu ke sana, tapi saya ingin memberikan pengantar yang lebih 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 dasar dulu ya. Karena di sini juga saya sifatnya belajar ya dan mengingatkan diri saya. Nanti teman-teman kalau ada yang miss ataupun mau konfirmasi, tolong koreksi dan ingatkan saya. Gitu. Nah,
Untuk mempertanyakan esensi kebenaran tadi itu berangkat daripada aspek ontologis di dalam filsafat. Atau untuk mempertanyakan agama ini apa sih? Gitu ya. Lalu bagaimana cara beragama? Nah, itu sudah masuk pada aspek epistemologis. Menanyakan pada teknik cara penggunaan. Lalu untuk apa agama ini? Apa manfaatnya? Apa keuntungannya? Itu sudah berbicara tentang aspek aksiologis. Seperti tadi saya katakan ada tiga tipologi di dalam filsafat. Ada aspek ontologis berbicara tentang apa? Apa esensinya? Ya, apa substansinya? Kemudian aspek epistemologis berbicara tentang bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana cara menjalaninya. Lalu aspek yang ketiga berbicara tentang aksiologis yang mempertanyakan tentang apa manfaatnya, apa faedahnya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar di awal. Untuk materi di dalam PowerPoint, silahkan dibaca saja gitu ya. Ini saya mengulas dan mengelaborasi materi supaya kita nanti ke depannya harapannya menjadi seseorang yang beragama secara kafah. Ya, seorang muslim beragamalah sesuai tuntunan agama Islam secara kafah, seorang Kristiani beragama di dalam agama Kristennya secara kafah, begitupun di dalam agama Hindu dan Buddha silahkan menjalani agama secara kafah ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Redaksinya seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, secara sempurna, secara keseluruhan. Dan janganlah sesekali engkau mengikuti hawa nafsu syaitan, mengikuti bujuk rayu syaitan. Karena syaitan adalah musuh nyata bagimu. Ya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama tertentu, tetapi saya meminjam istilah Islam yaitu mengatakan kafah, sempurna, semuanya gitu ya, secara seluruhan. Maka teman-teman beragamalah dan taatlah di agama masing-masing. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan atau konfirmasi dari Bapak Ibu semuanya. Jadi mata kuliah ini sifatnya pengantar ya, instrumental saja untuk mengingatkan kita. Oke, tidak ada yang tanyakan? Di hari Minggu ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada, karena ini sebagai pengantar dan pemanasan, kita akan nanti bertemu di Vikon kedua, ketiga, dan keempat. Itu saja yang ingin saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menyamakan persepsi, kita berangkat dari mana, dan kajian-kajiannya akan seperti apa. Nanti kita membahas suatu topik, suatu isu yang bisa kita lihat dari sudut pandang agama, ya, dari semua agama. Ya, terima kasih atas atensi dan waktu yang sudah diluangkan secara singkat kita ya, kurang lebih 40 menit. Terima kasih, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan manusia yang selalu taat di dalam menjalankan agama kita masing-masing, tidak keluar daripada koridor agama dan menjadi penebar nilai-nilai keagamaan yang baik gitu ya. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kebaikan walaupun satu ayat. Terima kasih, saya tutup. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima Selamat kasih, sore, Pak. Pak. Makasih, Pak.